Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 20 Nanatika, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 20 Nanatika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini dalam rangka sosialisasi kegiatan disiplin positif di sekolah SDN 20 Nanatika. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa saya adalah bernama Nana Rianti, guru CGP Angkatan 9 Kabupaten Sintang. Di sini saya akan melakukan sosialisasi kepada teman-teman tentang budaya positif dan materi apa saja yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak selama 2 bulan ini. Namun sebelum acara ini dimulai, sebagai orang yang beragama, tentunya kita akan memulainya dengan doa terlebih dahulu. Kepada Bapak Dim, kami persilakan. Kita mulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk itu sebelum kita berdoa, kita bersama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا دائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد لسيدنا محمد اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطاعة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب محمد النبي الأمي وعلى وبارك وسلم سبحان الذي أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai, jadi pemanasan dulu. Nah, seperti yang Bapak Ibu perhatikan di depan di sini ada pertanyaan pemantik. Ini hanya untuk motivasi kita. Nah, setuju atau tidak setuju? Mungkin saya akan bertanya dengan Bapak Ibu semua. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, itu yang pertama. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, nanti ada penjelasannya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Sangat setuju. Sangat setuju. Oke, kita akan melihat nanti penjelasannya. Nanti Bapak Ibu akan tahu. Nah, tadi jawaban saya sangat setuju. Nah, di sini konsep inti budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang pernah saya dapatkan atau yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak angkatan 9 ini. Yang pertama itu kami belajar tentang disiplin positif. Yang kedua, tentang teori
dikasih hukuman, apa itu penghargaan, apa itu nanti restitusi. Yang ketiga, yang kami pelajari yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya, keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima nanti itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nanti akan saya jabarkan satu persatu kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Nah, seperti yang Bapak Ibu perhatikan, gambar apakah itu Bapak Ibu guru? Kepala tangan. Kalau boleh saya bertanya, kepala tangan, apakah kepala itu dilepas atau digenggam? Digenggam. Nah, saya akan memberi contoh seperti ini yang sudah saya dapatkan ilmu kemarin dari Bapak fasilitator atau Bapak Guru PP kami waktu kami lokakarya. Seandainya Ibu Rizka memegang sesuatu di tangannya, Bu Yanti tidak tahu apa isinya. Lalu Bu Yanti memaksa Bu Rizka. Bu Rizka, buka dong tangannya. Bu Rizka berhak membuka atau berhak tidak? Tidak. Berhak tidak. Terima kasih Pak Jim jawabannya. Iya, betul. Bu Rizka berhak tidak membuka karena yang mengendalikan tangan Bu Rizka siapa? Bu Rizka atau Bu Yanti? Iya, betul. Intinya, kontrol itu dipegang oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Mungkin orang lain boleh menekan kita. Dia coba menyuap kita, dia coba merayu kita. Tetapi kalau kita tidak mau melepaskan, maka kita akan bisa mengontrol diri kita sendiri. Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Nah, terima kasih. Jadi intinya di sini kontrol itu dipegang oleh kita sendiri sebagai seorang guru, tidak harus dipaksakan oleh orang lain. Begitu pula kita ke siswa. Nah, di sini yang saya maksudkan seperti ini. Sebelumnya, saya pernah merestitusi di sekolah ini yaitu GIO. Saya bercerita sedikit nanti di akhir pas pembelajaran restitusi. Tapi saya akan bercerita sedikit. Kemarin itu kalau tidak salah saya melihat Bapak Kepala Sekolah itu memanggil dengan Ibu Yanti memanggil murid kita bernama Wahyu karena terlambat. Nah, waktu Wahyu itu terlambat, saya melihat itu Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Yanti tidak ada marah-marah ya waktu memanggil Wahyu ke kantor, tetapi dia menanyakan kenapa Wahyu melakukan itu. Nah, di situ yang memegang kontrol terhadap Wahyu itu Wahyu sendiri. Kita tidak bisa Wahyu, kita bentak-bentak, tidak bisa. Anak sekarang dia mengontrol diri dia sendiri. Begitu pula dengan kita guru. Baik. Nah, sini perubahan paradigma atau teori kontrol yang sudah kami pelajari. Di sini ilusinya, guru mengontrol murid. Nanti akan dijabarkan di pembelajaran selanjutnya. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita tuh menyalahkan siswa dulu. Nanti kuat gak karakter dia setelah kita salahkan tadi? Si Wahyu ini kita salahkan. Apakah Wahyu ini malah, saya besok gak mau lah kayak itu lagi, nanti disalahkan lagi sama guru. Nah, yang ketiga, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa mereka. Nanti Bapak Ibu guru hebat akan mengetahui apakah kita boleh atau tidak untuk memaksa mereka. Nah, di sini juga saya akan bertanya kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD 23. Seperti yang kita ketahui sekarang, kita sudah belajar kurikulum merdeka, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu guru tahu apa saja itu, menyangkut apa saja? Pertama, siswa yang bagaimana? Oke, berakhlak. Yang kedua? Yang kedua. Kebinekaan global. Iya, mantap. Pakai set. Apa lagi ya? Berkebinekaan Global. Terus mandiri, apa lagi? Inovatif. Iya, betul Pak Kapsek. Iya, karena Pak Kapsek dengan saya, iya, gotong royong. Nah, jadi kreatif. Jadi profil Pancasila ini kalau bisa mulai sekarang kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi saya, Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua saling berkolaborasi. Tidak ada menggurui. Saya tidak berhak menggurui Pak Dim, Bu Dwi, Bu Yanti, Pak Agus.
kita berubah bersama dengan kontrol diri kita tadi. Dari dalam hati kita, bukan paksaan orang lain. Nah, boleh Bapak Ibu guru hebat perhatikan yang ada di depan. Kita ambil beberapa contoh. Ini stimulus responnya, ini teorinya, seperti itu. Saya bacakan beberapa saja. Misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah menurut Bapak Ibu guru hebat, kita bisa mengubah orang berpandangan, berpikiran sama dengan kita? Tidak. Mungkin ada Bapak guru atau Ibu guru yang mau mengatakan, kenapa kita tidak boleh memaksa orang lain? Siapa? Silakan, Bu Yanti, Pak Din, silakan Pak. Terima kasih Pak Ibu CGP. Tadi Ibu tanya, kenapa kita tidak boleh memaksa kepada orang lain? Kenapa tidak boleh? Karena orang lain mempunyai prinsip yang tidak bisa kita ambil atau kita pengaruhi. Biarkan mereka bertugas dari apa yang ingin mereka tentukan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Mungkin bisa kasih aplaus untuk Pak Din. Saya rasa mungkin Bu Rizka juga punya jawabannya selain Pak Din. Mungkin selain kita tidak bisa memaksa, terus kenapa lagi selain itu kita yang apa yang kedua? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah menurut kita siswa yang berperilaku buruk itu suatu kesalahan besar? Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Benar sekali ya. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru di kelas itu menilai murid kita misalnya melakukan suatu kesalahan tanpa kita lihat dulu sebenarnya apa sih tujuan dari mereka seperti itu. Misalnya perilaku mereka bermain, apakah kita tahu sebenarnya tujuan mereka itu apa bermainnya, karena mereka bosan atau bagaimana seperti itu. Jadi mungkin kita jangan dulu menyalahkan anak, jadi lebih baik kita tanyakan terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bu Rizka. Apa Bapak Kepala Sekolahnya menambahkan Pak? Izin Pak. Boleh. Jadi Ulangi lagi, apa tentang apa tadi gimana? tentang ini Pak, stimulus respon kita. Oh, tidak boleh memaksa orang lain tadi ya. Betul ya, tentang kenyamanan tadi. Nah, jadi kalau saya berpendapat memang kita tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Kalaupun kita ingin merubah orang lain itu, kita harus memberi contoh. Jadi orang akan merubah dirinya sendiri. Itu semua dimulai dari diri. Itu kalau saya. Pastinya kalau hak untuk merubah orang itu kalau secara paksa tidak boleh. Kita harus memberikan contoh, benar pastinya. Kalau menurut saya ya. Karena kalau sesuatu juga kalau yang model dipaksa itu tidak akan bertahan lama kalau dipaksa tanpa kesadaran diri. Jadi kalau kalian sadar kita ingin mempengaruhi orang, pastinya dengan cara kita. Seperti tadi yang awal tadi pun menyampaikan ada teori kepalan tangan tadi, ya kita yang Rizka itu punya kontrol dirinya, mau bukannya atau tidak, tinggal seadanya ya tadi dengan Pak Dimi ditanyakan, tinggal gimana Pak Dimi sebenarnya bagaimana ya menyuruh Rizka, kalau bukan dengan rayuan atau dengan apa pastinya, tapi kontrol itu tetap pada Bu Rizka, dia berhak menolak atau menerima, ya. Tetapi kita juga ya yang sebagai ini tadi ini kita berusaha nih. Bagaimana caranya biar orang yang bersangkutan itu mau mengikuti kita? Nah itu kalau pandangan saya. Mungkin kurang lebihnya Bu ya, mungkin bisa Bu Nana yang lebih detailnya menyampaikan. Terima kasih Bapak. Nah, terima kasih atas respon Bapak Ibu guru hebat semua. Betul sekali. Jadi di sini maknanya intinya yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah kita sendiri, bukan oleh orang lain. Benar yang kata Pak Din, kata Bu Rizka, kita tidak bisa menjadikan orang lain seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita bisa mengarahkan orang itu untuk menjadi sukses seperti apa yang kita harapkan ke depannya. Bapak Ibu, apakah saya terlalu cepat menyampaikan? Tidak, terima kasih. Nah, selanjutnya inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang makna disiplin. Nah, Bapak Ibu perhatikan di depan ini kita sudah sama-sama melihat disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi di sini yang kami pelajari selama kami mengikuti program CGP Angkatan 9, disiplin itu bukan dari siswanya saja, tetapi kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru juga mulai mendisiplinkan diri kita sendiri. Betul yang kata kepala sekolah tadi,
Kita dulu memberi contoh kepada siswa untuk disiplin, baru siswa kita juga akan disiplin. Tetapi kalau kita sebagai pendidik saja tidak disiplin, maka mereka juga tidak akan disiplin. Nah, nanti di bawah ini juga akan saya paparkan disiplin apa saja yang dimaksud itu. Ini tadi. Ini yang kita paparkan tadi tentang program profil Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa kalau untuk kita di SD ini, alhamdulillah, dari kelas 1 sampai kelas 6 kita sudah menerapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh saja, mungkin di sini saya akan bertanya mungkin dengan teman-teman. Coba saya ingin contoh yang beriman dan bertakwa mungkin di kelas siapa? Yang tiap hari berdoa apa tidak belajarnya? Berdoa. Nah, di kelas Bu Ida, Bu, boleh Ibu ceritakan Bu, kalau di kelas Ibu itu sebelum belajar itu bagaimana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk di kelas 1 sebelum 5 menit belum masuk saya suruh ke WC dulu. Setelah masuk ke dalam dia berdoa duduk dengan rapi. Setelah itu lagi silakan mengambil bukunya, buku tulis, pulpen atau buku paketnya. Setelah dibuka semuanya rapi, saya suruh mereka itu buka halaman sekian-sekian. Setelah itu yang mau dikerjakan dan dikasih bapaknya halaman 10, mereka tulis. Setelah itu saya melihat sambil mengerjakan mereka, saya diabsenkan dulu. Itu saja. Baik Bu. Intinya berarti di kelas Bu Ida sebelum belajar itu berdoa ya Bu. Kalau pulangnya Bu, berdoa enggak Bu? Berdoa. Berarti di sekolah kita sudah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran ya Bapak Ibu Guru? Iya. Oke. Karena Bapak kepala sekolah tidak mengajar, jadi saya bertanya kepada Bapak Ibu Guru hebat yang lain. Nah, mungkin sikap mandiri. Apakah menurut Bapak Ibu Guru di sini di sekolah kita anak-anak kita itu sudah mandiri? Mungkin Bu Yanti bisa melihat apakah anak kita tuh bisa nggak mereka kalau suruh tugas upacara atau disuruh menjadi pemimpin? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk misalnya suruh petugas gitu ya, Iya. terkadang memang ada anak yang gimana ya, agak susah sih. Tapi setelah kita bilangkan semakin kalian nggak mau ditugaskan, misalnya minggu ini, nanti minggu yang depan nanti pasti akan kena juga, bilang kan. Daripada kalian lari-lari, mending kalian mencoba, walaupun salah itu wajar, namanya kita masih belajar. Tapi jangan terlalu sering-sering salahnya, malu juga, Ibu bilang gitu kan. Nah, makanya kita tuh harus belajar, gitu. Kalau nggak tahu tuh ya bertanya, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan, nggak apa malu. Daripada kita nanti sok-sokan, lalu tiba-tiba nggak tahu. Nah, untuk saya sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu. Baiklah, berarti di kelas Bu Yanti atau di sekolah kita ini, di kelas Bu Yanti itu sudah menerapkan pembelajaran yang mandiri kepada siswa. Nah, yang ketiga yaitu bernalar kritis. Saya melihat sendiri rekan-rekan yang mengajar di kelas tinggi seperti Bu Rizka di kelas 4, Bu Yanti di kelas 5, Pak Din itu saya lihat sering mengajak siswa untuk berkolaborasi untuk diskusi kelompok. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, disitulah kita mengajarkan siswa kita untuk bernalar kritis. Bagaimana itu Bu? Nah, mereka mengeluarkan pendapatnya di setiap kelompoknya. Mereka bisa, Bu, saya bisa Bu. Nah, itu sudah anak-anak termotivasi untuk berpikir dan bernalar kritis untuk bisa menjawab. Nah, selanjutnya berkebinekaan global. Nah, ini di sekolah kita alhamdulillah saya lihat setiap tahun kita melaksanakan ini sering kita mengajarkan siswa anak-anak nanti tanggal 28 Oktober kita melaksanakan Sumpah Pemuda. Nah, silakan anak-anak dan dewan guru memakai pakaian adat sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, itu sudah mengajarkan siswa bagaimana siswa kita itu menghargai budaya yang ada di seluruh Nusantara ini. Selain itu juga anak-anak kita juga di sini sering kita ajarkan anak-anak tidak boleh untuk milih berteman, tidak boleh bertemannya satu agama saja, tidak boleh. Nah, kita sering mengajarkan seperti itu. Selanjutnya bergotong royong. Nah, ini
saya lihat supaya kita sering kita laksanakan. Mungkin kalau yang rutin kita laksanakan yaitu yang pastinya kerja bakti seminggu sekali. Nah teman-teman, Bapak Ibu guru hebat sekalian, kreatif. Nah di sini saya ingin sekali sebenarnya tadi karena Bu Yanti sudah memberi masukan, tapi saya ingin Bu Yanti ini mantap sekali karena di kelas Bu Yanti ini sudah melaksanakan P5, sering melaksanakan P5 yang sangat kreatif menurut saya, dari barang-barang bekas seperti sampah botol plastik, dari pipet. Jadi itu sangat memotivasi saya sebagai guru penggerak untuk mengikuti jejak beliau. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, kami sampaikan sekali lagi, saya Bapak Kepala Sekolah, walaupun kami berdua mengikuti program CGP, bukan berarti kami hebat dan melebihi Bapak Ibu guru semua, tidak. Nah, kami mengembangkan diri, apa yang kami dapat kami sampaikan hari ini. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, ternyata Pak Dim, Bu Ida, Bu Dwi, Bu Rizka, Pak Agus lebih dari kami. Bahkan kreatif ini Bu Yanti sangat kreatif menurut saya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, CGP kita semua berkolaborasi, bukan hanya kami sebagai CGP, tetapi Bapak Ibu guru hebat ternyata lebih hebat dari kami. Jadi kami juga mengambil ilmu yang ada pada Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini tadi yang kita pelajari dari genggaman tangan Bu Rizka dengan Bu Yanti yang itu. Jadi yang bisa memotivasi kita yaitu internal, diri kita sendiri, jangan eksternal atau orang lain. Misalnya Pak Ibu Rizka, nanti kalau Bu Yanti jauh saya buka aja. Bukan begitu, tapi Bu Rizka berhak. Saya berhak kok menggenggam tangan saya tidak membukanya. Kan saya yang mengontrol diri saya sendiri, bukan Bu Yanti. Jadi intinya Bu Rizka itu mengontrol dirinya dari diri dia sendiri, dari internal dia, dari dalam diri kita, bukan karena paksaan oleh orang lain yang seperti Pak Din sampaikan tadi. Nah, ini tentang profil Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, seperti kita ketahui di depan ini yaitu gambar Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau ini yang menciptakan Merdeka Belajar. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Intinya, kita itu bukan hanya memerintah siswa, tetapi diri kita juga bisa. Kita sendiri memberikan contoh kepada siswa itu tadi. Maka nanti siswa akan mengikuti. Kalau kita sudah bisa memerintah mereka, tetapi kitanya saja tidak berbuat, mereka tidak akan mengikutinya dengan baik. Nah, ini dia. Dihukum oleh penghargaan. Kita di sini sering sekali. Saya sendiri juga di kelas kadang-kadang, ya bagus, kamu hebat. Misalnya kita memuji satu orang siswa, tanpa kita sadari, kita itu sudah mematahkan semangat teman-temannya yang lain atau siswa-siswa yang lain. Bagaimana Bu kita merubah bahasa kita? Nah, sedikit yang saya dapatkan waktu kami Zoom meeting, kalau kami bersama fasilitator, jadi begini memujinya, kalian semua hebat, anak-anak ibu hebat, anak-anak bapak guru semua hebat. Mungkin saya selama ini jujur, langsung terjujur, karena saya sendiri kalau memuji begini, Rihan, bagus Rihan. Saya tidak tahu teman Rihan satu bangku, kenapa ya ibu guru tidak memuji saya, padahal saya juga bisa kayak Rihan. Itu tanpa kita sadari. Jadi mulai sekarang kita sama-sama menanamkan anak bapak ibu guru hebat semua. Jadi semua siswa itu, kalau gitu nanti aku termotivasi nih, kata bu guru, pak guru tadi aku hebat. Tetapi kalau kita memuji satu orang siswa saja, jadi siswa yang lain itu akan merasa minder, akan merasa oh saya nggak bisa. Nah seperti itu. Mohon maaf bukan menggurui, tetapi ini yang saya dapatkan, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Nah ini program kebajikan atau apresiasi yang kita berikan. Pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan secara murid bergantian, pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi dari kebajikan-kebajikan ini, kalau bisa kita konsisten memuji, jangan hanya satu orang murid, tapi kalian semua hebat. Jadi mereka akan merasa dihargai kita.
dan anak-anak akan lebih menyayangi kita. Karena murid itu yang diingat bukan apa yang sudah kita ajarkan, tetapi dia akan mengingat, oh bapak ini dulu baik, oh ibu ini dulu baik. Itu yang akan dia ingat sepanjang hayatnya. Nah, seperti ini contoh bapak ibu guru yang harus kita lakukan. Rasa empatimu besar sekali. Jadi kita itu harus mendapatkan, melihat siswa kita, oh ada siswa saya yang suka menolong teman-temannya. Kepeduliannya kita perhatikan. Rasa tanggung jawab siswa kita juga kita harus perhatikan. Tidak hanya dia empatinya besar, tetapi dia tidak mengerjakan PR, itu juga salah. Anak kita harus kita ajarkan, selain dia empati atau peduli dengan orang lain, tetapi bagaimana juga dia merasakan melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, mengerjakan PR, ikut kelas, menghargai guru, menghargai teman-temannya. Bapak Ibu guru, masih semangat? Terima kasih. Izin Pak Kasek. Nah, kita akan melakukan game nih, biar tak ngantuk. Oke. Ini ada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita semuanya mengingat masing-masing jawaban kita. Baik. Pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak Ibu guru, mencatat 2 halaman di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia mencatat nih 2 halaman. Menurut Bapak Ibu guru, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu Rizka, Bapak Ibu guru yang lain, coba kita hanya untuk supaya bersemangat. Bu Ida mana? Bu? Halo Bu? Sama, konsekuensi. Pak Dim atau Bu Yanti, Bu Dwi? Hukuman, oke, boleh, nggak apa-apa, nanti kita berpendapat. Pak Dim? Hukuman, oke, nanti semua nih. Bu Dwi? Konsekuensi, Pak Kansek? Hukuman, mantap. Lanjut, kedua, diingat ya Bapak Ibu. Yang kedua, anak-anak lari mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Silakan, enggak apa, tidak diberi. Berska, silakan. Hukuman, Bu. Hukuman, Bapak. Hukuman, Bapak. Oke, Bu Yanti. Oke, hukuman, mantap. Satu suara ya. Lanjut, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak memakai topi saat upacara. Silakan. Hukuman. Hukuman. Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret siswa. Konsekuensi. Mantap. Oke ya. Seru nih, makin sini makin seru ya ternyata. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mantap. Oke ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, kita skip ya jawabannya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Siap? Mari kita lihat jawaban kita bersama. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu guru hebat. Nah, jadi, bisa dilihat kan? Jadi yang pertama tadi itu betul, kata Pak Dim, Bu Yanti tadi hukuman. Yang kedua, hukuman juga. Di push up tadi itu hukuman. Nah, ini mencoret, menggantikan coret-coret konsekuensi. Menyenggol tadi, membersihkan konsekuensi. Disuruh tidak menggunakan sepatu, hukuman. Terakhir, konsekuensi. Nah, nanti Bapak Ibu guru hebat akan tahu apa sih kok Bu Nana tadi nanyanya seperti itu. Apa sih sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Kasek sudah menjawab. Nah, silakan teman-teman melihat perbedaannya yang ada di depan sini. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sementara konsekuensi itu sesuatu yang tidak harus terjadi. Nah, ini kalau hukuman tuh anak tuh sakit hatinya lama, seperti kita tadi uji. Ijul hebat, nanti yang lain tuh Bu Rizka
tidak muji saya, mujinya Ijul. Nanti kalau Bu Rizka muji anak-anak Bu Rizka semua hebat. Nanti anak Bu Rizka, Bu Rizka baik, kami semua dipuji hebat. Nah, kalau hukuman kan terpaksa dia. Kayak murid Bu Rizka tadi katanya, kalau ngerjakan dia lebih milih tuh dikerjakan rumah daripada ngerjakan PR. Berarti dia tuh terpaksa, malas ngerjakan PR. Nah, tetapi kalau konsekuensi dia kan memberi tanggapan, oh saya salah ya Bu tadi Bu karena tidak ngerjakan PR. Nah, konsep diri yang buruk. Konsekuensi dia akan memberikan anak konsep diri yang baik. Nanti akan saya jabarkan lagi ke bawahnya. Ini menurut teori Diana Goslen ya. Nah, kita menyelesaikan hukuman tadi, konsekuensi tadi pakai apa sih Bapak Ibu Guru hebat? Kita memakai restitusi. Apakah Bapak Ibu Guru pernah mendengarnya? Belum pernah. Nah, ini yang kami pelajari di Guru Penggerak. Di Guru Penggerak kami dibawa untuk menyelesaikan sesuatu bukan pakai hukuman. Mohon maaf Bapak Ibu Guru hebat, kalau Pak Dosen karena beliau mengetahui. Jadi kita tuh menggunakan restitusi. Nanti kita akan belajar segitiga restitusi. Sudah dibaca saya rasa ya. Jadi kita lanjut saja. Nah, ini dia. Apa sih tadi itu arti restitusi itu? Ciri-cirinya seperti apa? Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya kasih contoh Wahyu yang terlambat. Bukan kita menyuruh Wahyu itu untuk menebusnya, tidak. Tetapi dia itu mau belajar. Oh, saya besok tidak boleh terlambat lagi. Itu tidak baik. Nah, memperbaiki hubungan. Contoh Gio kemarin, Gio itu suka membuli si Sarah, mengatakan karena badan Sarah besar, dia bilang buntal katanya. Buntal merah. Saya bilang itu tidak baik. Akhirnya Gio memperbaiki hubungan dia dengan Sarah dengan cara meminta maaf. Nih, dengan tawaran bukan paksaan. Bu Rizka, bukalah tangannya. Ataupun, Bayu, besok jangan terlambat lagi anak, bunyikan alarmnya. Dengan tawaran, bukan dipaksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak atau dalam diri seseorang. Kita melihat, kita tanyakan dulu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindak. Apa sih yang menyebabkan Wahyu ini terlambat? Oh, ternyata mamanya tidak membangunkan. Nah, kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, tetapi bukan tindakan. Contoh tadi, kita nyuruh siswa mutar lapangan, itu tindakan, hukuman. Tetapi kita memberikan dia karakter yang baik. Nah, fokus pada solusi. Kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, atau dari murid yang berbuat salah nanti dia akan mengetahui bagaimana kesalahan itu diperbuat. Nah, tadi kita sudah belajar restitusinya. Nanti kita akan belajar praktek restitusinya itu seperti apa. Akan saya gambarkan. Apakah di antara Bapak Ibu Guru hebat sudah ada yang melaksanakan keyakinan kelas selain Bu Rizka? Contoh tadi kelas Bu Rizka, bisa Ibu jelaskan Bu? Iya, terima kasih kesempatannya. Jadi sebenarnya saya juga belum mempelajari lebih dalam tentang keyakinan kelas. Cuman saya pernah melihat kawan-kawan pernah menempelkan keyakinan kelas di dinding, benar tidak Bu? Iya, jadi dari situ saya mencoba mencontoh. Memang belum saya buat ditempel, cuma pernah saya sampaikan kepada anak-anak, mari kita buat kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas misalnya yang pertama, kalau anak-anak terlambat datang ke kelas, nanti konsekuensinya apa, seperti itu. Atau misalnya anak-anak tidak mengerjakan tugas, nanti konsekuensinya apa. Namun ternyata anak-anak saya di kelas itu memilih konsekuensinya mereka dikasih hukuman gitu. Jadi sampai di sini saya belum mengerti bagaimana cara menindaklanjutinya. Seperti itu. Mungkin nanti Bu Nana bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Ternyata Bu Rizka sudah mulai menerapkan keyakinan kelas di kelasnya. Jadi nanti mungkin kita semua, saya juga dari diri saya sendiri, kita akan terbentuk dari kesepakatan bersama antara guru dan murid. Pada kelas rendah, sepertinya kita wajib menanya mereka. Karena kalau untuk seperti kelas 4, bukan Bu Rizka tadi kelas tinggi,
dia tidak bisa. Kalau kelas pagi atau kelas Bu Yanti bisa. Misalnya siswa ini kita tanya, kalian ini mau kelas ini seperti apa? Contoh ada satu siswa menunjuk tangan misalnya, Bu, saya mau siapa yang terlambat nanti Bu, dia itu menghapus taman tulis. Nah itu kemauan mereka, bukan kemauan kita. Ingat, keyakinan kelas bukan kemauan guru, tetapi kemauan siswa dibimbing oleh guru. Jadi kita bertanya kemauan mereka Bu. Boleh menanggapi dulu? Boleh, siap. Jadi seperti itu ya Bu ya, kan mereka meminta konsekuensinya seperti itu. Ada yang meminta lari keliling lapangan, ada yang meminta hukuman yang lain. Apakah itu boleh saya terapkan seperti itu? Kemudian yang kedua, misalnya saya ganti, kemarin sudah pernah juga saya terapkan begitu. Siapa yang tidak mengerjakan tugas, kita sepakati bersama dengan anak-anak bagaimana kalau dia menerima sanksinya itu dengan mengerjakan piket sendirian seperti itu. Jadi dia walaupun dia tidak piket, tapi tapi dia harus piket saat dia tidak mengerjakan tugas. Apakah boleh kita memberikan membuat kesepakatan seperti itu? Padahal itu kan sebenarnya adalah hukuman begitu. Terima kasih. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan atau permasalahan yang ada di kelas Bu Rizka. Mungkin nanti kita juga akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi kalau pemahaman saya Bu, selama saya mengikuti CGP ini, keyakinan kelas kan dibuat tadi kan karena siswa. Dia yang mau, Bu, saya mau keliling lapangan aja Bu. Nah, nanti tugas kita sebagai guru atau wali kelas Bu Rizka, kita alihkan hukuman tadi. Anak-anak ibu, kita beri pengertian kepada mereka. Anak-anak ibu, bisa tidak kita ganti hukumannya yang lebih menarik? Contoh, misalnya ya Bu, tadi kan sekarang di sekolah kita sudah ada tanaman ya Bu. Nah, kita alihkan ke situ Bu, suruh anak-anak untuk menyiram tanaman. Kenapa? Dia menyiram tanaman, berarti dia memelihara sesuatu. Nah, itu positif. Nah, karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu guru semua, seperti yang kita lihat di televisi, bahwa sekarang guru itu serba salah. Kita kasar sedikit, orang tua tidak terima, kita dilaporkan polisi. Nah, itu yang kita cegah. Terus kata Bu Rizka, sebenarnya sudah baik itu yang dilakukan Bu. Padahal itu kemauan mereka. Tapi itu fisik ya Bu. Mohon izin mungkin kalau di sekolah kita saya rasa masih banyak yang kita bisa alihkan. Contoh memetik sampah atau menurut sampah ada di depan kelasnya. Dia juga nanti lama-lama anak itu akan, saya bosan nih, dikasih konsekuensi terus nih, saya mungut sampah, nyiram tanaman. Nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Pakai cara apa? Nanti akan saya terangkan Bu. Pakai cara segitiga restitusi. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin menambahkan Pak? Boleh, baik ya, terima kasih. Jadi ini sebenarnya tadi ya topik yang menarik nih kalau saya mendengar dari Bu Rizka. Tadi Bu Nana menjelaskan juga tentang hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau menurut saya kalau di permasalahan di Bu Rizka ini beda Bu Nana ya. Jadi anak-anak ini lebih memilih ya memang kesepakatan itu ya konsekuensinya itu kan barang yang sudah disepakati oleh siswa itu sendiri. Tapi ini kan kita efeknya untuk pembelajaran Bu, pembelajaran. Dia ini kan kalau dikasih tugas dia tidak mengerjakan tugas, dia lebih memilih ibaratnya konsekuensi daripada mengerjakan tugas. Sebenarnya ini ada permasalahan lain sebenarnya. Betul nggak? Nanti kita cari apa masalahnya, mungkin banyak. Tetapi ya kita di sini kan kita tahu nih. Kalau saya kalau anak di sebagai Indonesia itu, modal saya tahu wataknya, karakter anaknya, keluarganya gimana. Itu perlu kita harus memahami keadaannya di dalam dulu ya. Kalau anak-anak itu benar, kalau dengan mendapati diganti hukumannya, anak-anak pasti akan memilih hukuman lagi, konsekuensi itu lagi. Bahkan dia akan merasa senang kalau di luar, nggak belajar. saya yakin disuruh pun anak saja tadi kalau berusaha tadi suruh lari, ditambah lagi berlari suruh nyiram tanam, dia akan milih pastinya. Dia akan milih nyiram tanaman daripada dia belajar. Saya yakin. Ditambah pun lagi disuruh apa lagi, dia pasti memilih itu. Galak anak-anak seperti itu. Tapi ini memang tugasnya ya. Nanti boleh juga ini memang dibuat catatan Bu Rizka sebenarnya Bu Rizka ya. Nanti coba kita selesaikan juga. Memang Iljul ini memang Iljul Ibu ya, pastinya Iljul agam mungkin ya. Rata-rata di kelas itu.
karena kita tahu kan anaknya itu tingkat anaknya itu nakal, ya. Iya. Oh ya, tapi kalau disiplin di kelas karena kita tahu ibu, karena kita bisa aja bagaimana kita cepat tanggap tapi kalau tugas dikasihkan tugas ke rumah kita tidak tahu tidak dulu kan, datang 3 pagi kita koreksi contohnya, oh tidak ngerjakan tugas. Tapi kalau masalah di kelas itu, insya Allah kalau hal yang Ibu Rizka tangkap itu apa yang tidak Ibu Rizka cepat tanggap, pasti saya rasa akan lama tahun mereka akan tahu. Oh ini tidak senang loh Bu Rizka, ya. Maksudnya, oh ibu marah loh, kita marah, jadi kita negur mereka kan. Tapi masalahnya memang yang perlu ini dan itu disiplin di luarnya Bu, di luar kita. Kalau di sekolah insya Allah mungkin saya bilang yakin kita bisa Bu, karena kadang juga waktu disuruh kita dia masih takut. Tetapi kalau ada tugas yang diberikan ke rumah, dia tidak akan mengerjakan di mana. Sebenarnya ini nanti mungkin saya rasa kalau seperti hijau itu, coba Bu Rizka kalau ada coba tes Bu ya, kalau ada PR suruh ke rumah atau coba ibu tes ya. Hijau nanti PR-nya coba hijau nanti, bisa dia ngaji nggak ya belajar? Coba kalau ibu coba tes aja ya. Ada PR, tapi dia ngaji, itu lebih ngaji ke rumah ibu yang ngerjakan. Mungkin karena itu ini Bu, biasanya anak seperti itu, dia itu karena nggak tahu ngerjakannya Bu, maka dia tidak ngerjakannya Bu. Bertanya tempat siapa? Tempat mamanya salah, tempat bapaknya salah, tempat kakaknya juga, kakaknya. Saya tahu tipikal itu marah betul ya. Mungkin itu saja Bu Nana yang mesti saya tambahkan tentang hijau itu tadi. Saya baik Pak. Terima kasih atas masukan dan tambahannya dari Bapak Presiden. Nah, untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Rizka tadi, seperti yang teman-teman perhatikan, Bapak Ibu guru perhatikan di depan ini ada tahapan segitiga restitusi. Jadi tadi Bu Rizka mempunyai beberapa siswa ya, tidak semua siswa ya Bu, izin Bu ya. Ya, jadi Bu di sini kita perhatikan dulu. Kita akan menyelesaikan masalah itu dengan 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita panggil itu siswa. Misalnya ada siapa tadi? Ijul, Agam misalnya. Kita tanyakan, anak, setiap orang pernah berbuat kesalahan. Ibu guru juga pernah berbuat kesalahan. Nah, tidak ada manusia di sini tuh yang sempurna. Kita berikan dia penguatan dulu. Kita stabilkan dulu mentalnya. Kita datangi dia, ataupun kalau tidak kita datangi, kita panggil di saat jam istirahat, teman-temannya di luar. Setelah kita panggil, kita tanya, baru kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya tadi kepada Ijul atau kepada anak ibu yang baik, apakah menurut anak-anak tidak mengerjakan PR itu baik atau tidak? Nanti dia akan menjawab kan, Bu, salah Bu. Nah, tidak mungkin anak-anak tidak menjawab, betul tidak Bu? Nah, setelah itu, boleh tidak, Bu Rizka tahu alasan kamu, seperti yang Pak Kapsek tadi katakan. Kenapa alasan kamu tidak mengerjakan PR? Nanti pasti anaknya akan bercerita Bu, Bapak Ibu semua. Bu, di rumahku Bu, mama aku sibuk, bapakku sibuk, betul tidak Bu? Aku tidak bisa, benar kata Pak Kapsek. Aku tidak bisa Bu mengerjakan sendiri, tidak paham. Saya tidak tahu. Nah, itulah. Jadi, oh ternyata siswa ini kurang perhatian, betul tidak Bapak Ibu? Nah, setelah kita tanya tadi, kenapa dia melakukan itu? Baru kita tanya. Nah, sekarang menurut keyakinan Ijul atau keyakinan agama atau menurut keyakinan anak, apakah yang anak-anak lakukan jarang mengerjakan PR, tidak mau piket, buang sampah sembarangan, itu tuh tindakan yang benar atau salah? Kalau dia menjawab salah, nah apa yang kamu langgar anak-anak? Misalnya dia menjawab, Bu, kita gini, kita pancing, anak-anak disiplin tidak kalau anak tidak mau mengerjakan PR? Oh enggak Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya kamu mau jadi anak yang disiplin atau tidak? Nah, di sini tugas kita menyuruh mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Tetapi dengan kita tanyakan dulu melalui segitiga restitusi ini, tidak langsung menghukumnya. Benar yang cara Bu Rizka sudah lakukan tadi. Dia sudah menanyakan kepada muridnya di kelas. Ini kalian yang membuat, bukan Bu Rizka yang membuat. Betul cara beliau. Nah, kalau masih ada beberapa siswa yang ibaratnya masih ngeh atau ngengkel gitu, nah kita jalankan segitiga restitusi ini. Tetapi Bu, mohon maaf, Ibu menjalankan ini tidak boleh sendiri Bu. Kenapa? Ibu harus berkolaborasi dengan guru, dengan kepala sekolah, izin Bu. Nah itu, contohnya mungkin Bu Dana, ayo Bu Yanti, kita 3 yuk. Nah, gitu Bu, izin. Seperti itu yang saya pelajari.
Jadi kalau kita merestitusi anak itu tidak boleh kita sendiri Bu, karena ibu sudah pernah sendiri gagal, maaf ya Bu. Tetapi ibu belum pernah mengajak saya kan Bu. Nah begitu Bu. Jadi merestitusi anak itu tidak boleh Pak Dim sendiri, Bu Nis tidak. Boleh ajak saya, boleh ajak Bu Ida, boleh ajak kakak saya. Jadi kalau ada misalnya di kelas saya, dulu itu misalnya si Bayu itu tidak bisa membaca, saya panggil sendiri, saya ajarin, alhamdulillah sekarang bisa. Tetapi jujur, kalau saya waktu itu tidak mampu, saya akan meminta bantuan, mungkin kepala sekolah, mungkin Bu Dwi, mungkin Pak Dim, bagaimana ya Pak, bisa nggak bantu saya? Nah, seperti itu ya Bu, izin Bu ya, bisa Bu. Nah, jadi kalau merestitusi itu nanti tidak boleh sendirian Bu, kita harus berkolaborasi dengan teman. Boleh teman satu sekolah bahkan Bu, boleh kita semua guru nih hijau kita panggil ke kantor, boleh. Nah jadi restitusi kepada anak itu bukan menghukum anak, bukan kita itu memberi efek jerah, tetapi kita itu mendengar apa sih yang mereka menyuruh mereka melakukan itu. Setelah itu kita menyuruh mereka memperbaikinya dengan keyakinan kelas ibu tadi. Kalau sudah dibantu oleh rekan lain Bu, izin. Jadi restitusi itu dijalankan, kita berkolaborasi dengan teman satu sekolah Bu, izin Bu. Bisa dipahami Bu? Terima kasih. Boleh saya dapat sebentar mengenai? Boleh Pak, silakan Pak. Jadi saya ingin menambahkan ini lagi ya, memang kebetulan ini memang menjadi ini masalah juga ya, pasti Jaya kalau serasa menjadi masalah juga karena di dalam Bu Rizka ini kan kelasnya kan kelas anak-anak memang yang bukan kita bilang gimana ya, memang agak anak-anak ini kan memang agak beda lah pastinya saya lihat dari kelas lain. Nah, tapi saya ingin sebenarnya nanti Bu Rizka ini boleh menjadi catatan Bu Rizka. Anak itu melakukan kesalahan itu, apakah memang apa yang setiap kali dikasih tugas memang begitu atau bagaimana? Enggak juga. Oh ya, pada jam tertentu. Pelajaran tertentu. Atau setiap pelajaran maksudnya? Setiap pelajaran atau gimana Bu? Oh enggak. Enggak juga. Oh artinya mungkin atau pelajaran tertentu misalnya pas berhitung atau pas gimana? Enggak juga. Oh ada waktu umumnya untuk. tertentu. Oh, iya. artinya begitu kan kadang memang. Waktu dari rumahnya. Dari mana dia akhirnya kan artinya Iya. sibuk bermain. Karena gini Bu, karena maaf, kenapa anak tuh? Karena yang anggap itu kan biasa. Oh iya. Yang integrasi itu biasa. Dia nganggap kadang-kadang itu lupa ada. Ini gini ya Pak, Bu ya. Saya itu kalau mengasih tugas itu selalu saya katakan jawabannya saya kasih loh. Iya iya. Ini nanti cara menjawab seperti ini, nah seperti itu. Jadi mereka mungkin menganggap sepele mungkin ya Pak ya. Jadi di rumah, oh nanti aja lah gampang gitu ya. Mungkin saya juga kurang paham juga. Kita sudah lupa. Kalau anak lupa, kita ini juga benar. Karena lambat Iya, itu jawaban saya. Oh jadi saya pikir tadi setiap kali memang ini pikir saya setiap kali tugas dia selalu enggak itu kan jadi masalah. Tapi kalau begitu itu sebenarnya kalau menurut saya itu ini pengalaman kita berbagi pengalaman saja ya. Menghadapi anak seperti itu memang itulah serba sulit Bu ya. Kadang kita bilang hukuman tidak bisa. Tetapi kalau menemukan anak seperti ini tidak bisa. Dia tidak akan bisa itu tadi alasannya lupa. Bahkan kalau kita dikasih kesepakatan kelas tadi sudah, dia lebih memilih kesepakatan kelas yang hukuman itu tadi. Tapi memang anak-anak ini memang harus agak model apa ya? Memang harus agak keras jadinya kita. Bukan itu tadi dibilang orang hukuman kita tidak bisa bilang hukuman ya. Tapi memang bagi kita kalau kita di situ itu hukuman memang. Cuma agak kayaknya memang harus bukan dalam apa ya? Hukuman yang lebih menyakiti tidak pastinya. Memang ini sudah sulit ya kalau kita bilang hukuman. Tapi kalau saya memang betul memang akhirnya hukuman jadi untuk anak yang seperti ini. Karena kita boleh kesadaran itu biasanya ya kalau yang bukan kita bilang ya kalau orang bagus semua ditegur sekali 2 kali dia akan malu. Tetapi anak ini kan biarpun dia perlu hebat tadi tidak tiap hari, tetapi saya seminggu sekali sudah pasti Bu ya. Itu. Jadi anak itu terus yang jadi masalahnya. Karena kita tahu tadi akibatnya kadang benar saya kalau dikasih tugas nih, mungkin di waktu tertentu dia sempat dia ngerjakan, di waktu tidak sempat nanti santai ya nih. Begitu pastinya dia tidak ada tanggung jawab. Nah itu kalau saya rasa Bu. Nah, dia kan waktu angin-angin nih kata bahasa kita di sini. Waktu dia mau laksanakan, waktu tidak mau dia tidak melaksanakannya. Mungkin kalau begini memang semuanya itu apa ya? Memang harus kolaborasi memang. Oh iya. Nah, memang harus kolaborasi begini. Mungkin dia dengan Purisna, mungkin dia
Kadang-kadang bukan bilangnya dia nggak takut dengan Bu Rizka, bukan kita menciptakan dia guru anak itu harus takut dengan kita, enggak sebenarnya, tapi kurang disegani makanya gitu Bu, karena Bu Rizka kan perempuan marahnya enggak katanya kan biasa saja nih. Nah, suaranya ibarat santai saja. Kalau dia pun nanti paling disuruh apa tadi, disuruh push up atau suruh muter lapangan, aku milih itu jalan katanya. Dia sanggup melaksanakan itu. Tapi coba boleh nanti ada yang agak, bukan kita bilang gimana ya, hukuman yang mendidik, tapi yang agak dirasa dia berat, dia akan lebih milih mengerjakannya lagi. Dibalikin lagi Bu, coba Bu. Ya. Kalau pelajaran kita kan di kelas 4 sudah mulai menghafal perkalian ya. Jadi ada 2-3 anak itu yang tidak mau menghafal begitu. Jadi besoknya kita pakai kesepakatan kelas kita tadi itu yang tidak mau menghafal piket. Pertamanya piket 1 hari tidak mempan. Besok dia piket sendiri, nggak masalah sama dia. Jadi kita tambah lagi, kalau tidak mau menghafal tambah lagi nih piketnya nih, jadi 3 hari setuju atau enggak, setuju mereka semuanya. Alhamdulillah untuk menghafal perkalian tadi udah oke semua gitu. Tinggal itu tadi PR 1 dengan piket itu susah benar. Alasannya sama, lupa. Tapi Bu ya bisa ditarik kesimpulan Bu ya. Tadi katanya kalau saya tadi tidak ngapal kali ya, dia pikir satu hari itu ibaratnya paginya dia pikir, tapi kalau tidak hafal kali lagi disuruh 3 hari terus, masalah dia mau. Artinya dia akan takut dengan konsekuensi yang lebih banyak dan lebih berat dirasa dia. Nah, sebenarnya udah ada titik temunya sebenarnya kalau saya lihat di sini. Tinggal artinya Bu Rizka tinggal cari ide yang cemerlang yang dimana bisa memancing motivasi dia. Ini kan termasuk motivasi dia nih. Nah, kalau masalah pikir tadi ini, mungkin masalah pikir ini nanti ini kan boleh juga kita itu lah Bu ya, apa ya, kadang-kadang kita sulit di sini tadi kata orang bilang dikasih penghargaan nggak boleh mengukur anak. Tetapi ini tadi sebenarnya kalau trik kita untuk memancing motivasi itu tidak masalah juga, adalah trik kita sebenarnya. Artinya dia kadang-kadang nggak pikir itu karena dia pastinya datang terlambat, saya yakin itu. Mungkin dia datang terlambat mungkin, maka dia nggak pikir. Ataupun gimana, misalnya ibu pernah nggak ngecek ya pas dia pikirnya, apakah ibu misalnya ibu datang awal atau gimana nih, cek nggak dia kalau waktu dia pikirnya itu jangan dia memang datang terlambat, atau misal dia waktu pikir dia datang awal tapi memang sengaja nggak mau pikir, itu kan harus ditelusuri dulu itu Bu. Kita harus tahu itu kan masalahnya kan. Kalau dia misalnya datangnya terlambat, artinya bisa jadi tak apa masalahnya, tapi kalau dia datangnya awal memang nggak mau pikir, itu kan beda lagi pastinya. Semuanya harus betul tadi memang apa kata Bu Nana tadi kan memang ini kan menggunakan segitiga restitusi pastinya kan. Yang pertama itu kan pastinya menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua itu pastinya validasi tindakan yang salah. Kan kita nanya betul atau benar yang dilakukan kamu begitu. Yang ketiga baru pastinya kalau kita tadi ada menanyakan keyakinan kelasnya yang telah disepakati. Nah, tapi dari hal ini semua pastinya memang kita harus tahu akar masalahnya dulu. Itu waktu kita. Kalau kita udah tahu akar masalahnya, baru kita tahu bagaimana solusinya. Kan itu ya Fajar ya. Kalau kita tidak tahu masalahnya susah Bu. Teori saja apapun kalau kita tidak tahu akar masalahnya tidak bisa. Saya pikir tadi kalau masalah mereka tadi tidak mengerjakan PR itu tiap hari tidak mengerjakan, nyatanya tidak kita berdiskusi tadi. Jadi ini sebenarnya tinggal cari formulasinya biar apa ya? Biar mereka itu bisa termotivasi lagi Bu, semangat belajarnya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Hari ini saya sangat senang sekali ya. Dari Bapak Ibu guru hebat semuanya memberikan masukan dan permasalahan yang ada di kelas masing-masing. Sedikit saya menambahkan Bu, selain kita memakai segitiga restitusi tadi, kita juga itu Bu harus berkolaborasi mengetahui karakter anak. Nah, jadi saya itu pernah Bayu itu karakter Bayu itu kan keras kan, saya lihat dia Bu tidak bisa memberitahu dia itu pakai bentakan atau keras. Jadi karakter itu saya lembut. Nah, jadi saya pernah Bayu dipanggil sekali tidak dengar, 2 kali tidak dengar, 3 kali dengar, baru saya datangin Bayu sini sebentar, baru mau. Jadi selain kita belajar segitiga restitusi, juga kita belajar bagaimana sih karakter anak di sekolah. Nah, selanjutnya sini kita akan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tentu tanpa saya harus panjang lebar di sini, saya rasa Bapak Ibu guru hebat juga sering belajar tentang ini di kelas. Contoh bertahan hidup manusia seperti apa, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan mereka. Ini semua berkaitan dengan manusia atau kebutuhan kita semua.
Nah, saya rasa kalau materi ini mungkin tidak perlu terlalu panjang. Baik, ini dia. Ini Bu, yang termasuk dalam segitiga restitusi tadi memerlukan ini Bu, 5 kontrol seorang guru. Apakah Bapak Ibu guru semua selama ini mengetahui bahwa kita tuh punya 5 kontrol? Saya jujur, saya pribadi, saya baru mengetahui ini setelah mengikuti CGP Bu, izin Bu. Bapak kepala sekolah bagaimana Pak? Memang kalau teorinya iya. Oh iya. Kita memang kalau kita bisa kadang-kadang di saat tertentu itu bisa jadi teman, ya bisa jadi penghukum. Iya. Tergantung sikapnya pastinya. Jadi jujur Bapak Ibu guru, saya menuliskan di esai saya CGP itu jujur. Saya menjawab apa adanya saya di fasilitator. Selama ini jujur ya, saya itu adalah guru yang penghukum, pembuat rasa bersalah. Terus terang itu saya. Kenapa Bu? Kenapa Bu Nana memposisikan Bu Nana sebagai posisi seorang guru yang penghukum? Jujur, sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya seperti Bu Rizka tadi pemahamannya. Tidak mengerjakan PR. Silakan bawa buku, kerjakan di luar. Silakan ambil itu tong sampah begini. Saya itu penghukum, orang yang jujur. Terus pembuat masa bersalah. Kamu tahu nggak? Itu salah. Nah, itu saya dulu. Sebelum saya mengetahui bahwa seorang guru itu mempunyai 5 kontrol sebagai teman. Nah, saya sekarang jujur Bapak Ibu guru hebat, belajar memposisikan diri saya sebagai teman bukan berarti kita tidak dihargai murid. Contoh, saya beri contoh. Ijul tadi. Nah, sini dulu dong Ibu panggil. Jul, kamu tadi malam belajar nggak sih? Nah, itu kita sebagai teman. Bahasa kita teman. Bukan, Ijul, pasti kamu nggak belajar ya? Ini saya kan sering kayak gitu tuh biasanya dulunya ya. Nah, jadi saya tuh kalau di kelas sekarang gitu. Ayo, Bayu tadi malam belajarnya. Nah, saya gitu, pakai bahasa teman. Kita pakai kedekatan. Maaf ya membedakan kedekatan. Nah, jadi pemantau. Kita juga semua berkolaborasi memantau. Bagaimana sih memantau itu? Mulai dari siswa datang ke sekolah. Kita lihat, ada tidak siswa kita yang berkelahi? Ada tidak siswa kita tidak pakai sepatu tadi, sepatu hitam? Ada tidak siswa kita yang mungkin ke sekolah lupa bawa tas? Nah, itulah tugas kita guru memantau. Tetapi dari 5 kontrol ini Bu, Bapak Ibu guru hebat semua, kita itu harus satu. Ambil satu saja, maaf. Sebagai manajer. Jadi kalau kita manajer, kita sudah menjadi semuanya ini tidak. Tetapi kita menjadi orang yang sudah melaksanakan restitusi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita itu sebagai manajer. Mohon maaf Bapak Ibu guru, mungkin kalau saya pribadi selama ini sebelum saya mengikuti program penggerak ini, saya jujur, saya adalah penghukum dan saya juga pembuat rasa bersalah. Nah, mungkin Bapak Ibu guru ada ingin, Bu, saya juga sama kayak Ibu. Atau sekarang baru tahu, oh ternyata ada Bu Nana jelaskan, ternyata guru itu bukan hanya sebagai penghukum, tetapi bisa sebagai teman, bisa juga sebagai manajernya, orang yang menyelesaikan masalah siswa. Nah, ini boleh Bapak Ibu guru perhatikan semua. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kita itu membuat siswa itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Kita penghukum. Ayolah, lakukan demi Ibu. Nah, kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana Bu caranya? Wah, datanglah ke sekolah tepat waktu, kerjakanlah itu PR-mu, selesaikan tugas piketmu. Nah, kita sebagai pemantau. Nah, ini tadi kita sebagai manajer seperti yang saya bilang, melaksanakan segitiga restitusi. Bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu ini? Nah, itu yang saya lakukan kemarin kepada si Gio. Oh Bu, saya mau minta maaf kepada Sarah. Nah, dia menyelesaikannya, saya nggak perlu maksa Gio kemarin. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini kalau misalnya saya menerapkan ini, misalnya kalau di kelas saya itu, contohnya si Tuntun, kalau nulis itu selalu terakhir. Ternyata saya tidak boleh pakai kata-kata ini. Nah, maaf, selama ini saya pakai kata-kata itu, Bapak Ibu guru, mohon maaf, itu saya sebelum saya mempelajari ini, mohon maaf. Nah, tadi kita sudah singgung ya masalah segitiga restitusi. Semoga nantinya ke depan kita semua dapat melaksanakannya dengan baik dan berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman di sekolah kita. Nah, ini dia poin hari ini yang saya sampaikan Bapak Ibu guru hebat. Menerapkan budaya positif
adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana yang positif pula. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten, seperti yang Bu Rizka sampaikan, selalu atau terus menerus. Dan tentunya dilakukan, ini poin yang terpenting Bu, mohon maaf Bapak Ibu guru semua, kolaborasi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Betul kata Bu Rizka, itu yang belum kita lakukan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu guru semua. Jadi di sini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semua apa yang sudah saya dapat selama saya mengikuti program guru penggerak angkatan 9. Walaupun Bapak Ibu guru mungkin selama ini tidak tahu, oh, Bu Nana itu dapat apa ya selama ikut guru penggerak, kok tidak pernah disampaikan. Mohon maaf. Jadi hari ini saya menyampaikannya, inilah yang sudah saya pelajari, sudah saya rangkum. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini yaitu kolaborasi. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila perkataan, perbuatan yang tidak mengenakan, dan mungkin Bapak Kepala Sekolah akan sedikit merangkum tentang budaya positif yang ada di sekolah kita pada hari ini. Silakan Pak. Oke, baik ya, terima kasih Bu Nana. Jadi tadi Bu Nana udah secara gamblang ya Bu ya menjelaskan tentang disiplin budaya positif di sekolah. Penyampaian Bu Nana ini sangat luar biasa sekali ya. Tepuk aplaus dulu Bu Nana ya. Jadi harapannya kita ya, jadi kesimpulan yang bisa tarik dari pembahasan Bu Nana ini tadi, kebetulan memang besar sekali. Bukan kami menunjukkan diri juga ya di dalam acara ini ya. Kebetulan saya salah satu juga calon guru penggerak angkatan 9 sama dengan Ibu Nana Arianti. Jadi saya menambahkan di sini, saya selaku kepala sekolah. Jadi intinya memang kita intinya di sini memang harus saling berkolaborasi. Itu pastinya yang saya tangkap dari semuanya ini. Terlepas pun ya kalau saya sendiri, Bu Nana sendiri bersedia, tidak akan jalan semua apapun yang kita rencanakan. Tapi ada pun permasalahan yang berat yang sering kita komunikasikan, jangan kita saling bersembunyi. Bagi kalau ada masalah, pastinya sampaikan saja keluhan ataupun masukannya, tidak apa untuk kebaikan sekolah kita. Sekali lagi kalau ada masalah ataupun data sekolah memang seperti Bu Rizka ini betul Bu ya, jadi catatan juga Bu ya, saya sebagai kepala sekolah juga menemukan hal begini. Tapi tadi kita sudah mendengarkan tadi ya dari penjelasan orang tua tadi Bu ya. Kadang-kadang memang penyakit kita di sini Bu, orang tua terlalu berserah penuh dengan kita. Kursi kantor itu di rumah kurang. Kita kendalanya di sini Bu, kita belum bisa apa ya. Tapi inilah tadi, maka saya dulu pernah waktu di kegiatan kita benar, maksud saya berdebat ya. Debatnya begini, saya bilang, kadang-kadang mereka nggak tahu kerja kita di sini Bu. Kita tadi bilangnya, inilah tadi masalahnya kan banyak nih. Sekolahnya oke seandainya, di lingkungannya, di lingkungan juga saya bagus, di keluarga Bu. Kalau keluar itu banyak Bu, masalahnya Bu. Kadang-kadang kita serba sulit, tapi intinya kita udah berusaha sedemikian rupa, akhirnya tapi memang ya apa ya? Karena tidak pernah ada usaha yang menghasilkan hasil. Jadi kita berusaha saja berikan yang terbaik untuk siswa dan anak-anak kita semua. Jadi ini sekali lagi yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini, tetap kalau ini bisa budaya positif ya, tetap kembangkan budaya positif di sekolah kita. Pastinya dengan berkolaborasi, itu intinya yang dapat saya sampaikan. Mungkin ya Bu Nana juga bisa memberi tambah sedikit ya tentang ini, tidak apa-apa. Kalau nanti dengar masukan dari kawan-kawan. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Nah, rekan guru semua, rekan guru ibu, Bapak Ibu guru hebat. Jadi sosialisasi tentang kegiatan budaya positif ini intinya begini. Kita semua membangun sekolah itu harus saling berkolaborasi. Bukan hanya sekedar kita saja, tetapi dengan orang tua siswa juga. Makanya kadang kita mengundang orang tua siswa. Satu hal juga tadi yang saya lewatkan yaitu budaya positif. Selain kita tanamkan di sekolah, sebenarnya ini sangat berpengaruh budaya positif yang ditanamkan orang tua siswa itu di rumah. Tetapi, nah saat kita melakukan kolaborasi nanti, kita mengundang orang tua siswa nanti saat kenaikan kelas. Dari situ kita akan menerapkan bagaimana kita akan mensosialisasikan. Bapak Ibu guru sudah mensosialisasikan ini dengan rekan guru pada hari ini. Selanjutnya tugas kita mensosialisasikan ini kepada orang tua siswa. Jadi kita akan mendengar tanggapan mereka kemudian hari. Mungkin saya minta satu tanggapan dari rekan guru tentang sosialisasi yang saya lakukan pada hari ini. Silakan Bu. Ya,
kasih. Kita sama-sama ya, sama-sama berusaha untuk berkolaborasi, dan memang kesalahan saya juga selama ini tidak pernah meminta masukan dari rekan-rekan semuanya. Untuk itu kedepannya mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling bekerja sama mendisiplinkan anak demi kemajuan sekolah kita. Itu saja, terima kasih. Mungkin tadi sedikit menambahkan Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih kepada guru hebat ya, Bapak sekolah sebagai calon CGP yang masih semangat untuk berikan feedback kepada kami, serta Ibu Nana yang masih energik ya, sehingga di sini kami masih tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nana tadi, yaitu disruptif. Berarti di sini kita ada 3 ya. Disruptif itu ada 3. Yang pertama dalam keluarga dulu, yang kedua sekolah, yang ketiga perlu lingkungan. Jangan kita putar, jangan lingkungan dulu, tapi di rumah dulu. Di rumah bagaimana orang tua mendidik anak ya, agar bersikap yang baik, disiplin, sehingga anak itu bisa belajar lagi di sekolah. Di sekolah juga kita bagaimana kan, bagaimana mengasih contoh ya, perbuatan yang baik, sehingga perbuatan itu bisa dicontoh oleh anak-anak, sehingga anak-anak akan mengikuti apa yang kita lakukan, sehingga anak-anak bisa berbuat baik. Yang ketiga, setelah anak sudah bisa berbuat baik di rumah, di sekolah, maka di lingkungan nanti anak-anak akan berbuat positif, sehingga di lingkungan mereka diterima dengan baik oleh masyarakat. Untuk itu sekali lagi, dengan adanya positif ini saya merasa sangat senang, sangat bangga bisa terus masukan oleh guru yang hebat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru CGP ini bisa bermanfaat bagi kami di kelas masing-masing. Itu saya harus sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizka dan tadi yang sudah memberikan umpan balik ya, atau saran kedepannya seperti apa yang kita lakukan di sekolah kita. Spesial buat kepala sekolah, terima kasih Pak. Baiklah, acara hari ini mungkin cukup di sini. Intinya apa yang sudah saya dapatkan, ilmu yang sudah saya dapatkan hari ini sudah saya tampilkan semua kepada teman-teman. Insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Karena tadi kita mengawali dengan doa, jadi kita mengakhiri dengan doa kepada Pak Din. Kami silakan Pak untuk memimpin doa kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang telah bersama-sama kita mendengarkan tadi panjang lebar disampaikan oleh Kepala Sekolah dan Ibu Nana. Untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Nana dan Kepala Sekolah itu yang menjadi masukan kita, menjadi motivasi kita, sehingga kita menerapkannya di kelas masing-masing. Untuk itu sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Untuk itu sebelum kita membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الهم يا من يهدي ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم ويدفع البلاء يا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ذاتي أما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Nana yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dim. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru hebat semuanya. Hari ini sudah mendengarkan sosialisasi kegiatan disiplin positif dari kami. Saya selaku CGP Angkatan 9 minta mohon dan sangat memerlukan sekali kolaborasi dari Bapak Ibu guru semua sampai saya melaksanakan program guru penggerak ini hingga selesai nanti. Mohon dukungannya Bapak Ibu dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cut ya. Saya ucapkan kepada Bapak Dim sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu guru semua bahwa saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi saya ingin membagikan apa saja yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti program guru penggerak selama beberapa bulan ini. Kebetulan karena kepala sekolah juga merupakan guru penggerak juga satu angkatan dengan saya, jadi di sini saya ingin beliau untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sebelum saya memulai menambahkan ya sepatah dua patah kata untuk pastinya memberi semangat dan support pastinya ya kepada salah satu guru kita. Kebetulan alhamdulillah ya sekolah kita tahun ini lolos guru penggeraknya 2 orang, termasuk saya sendiri dan Ibu Nana Rianti ya. Jadi untuk mengawalinya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati maksudnya ya rekan-rekan dewan guru semuanya ya. Pada kesempatan ini mungkin ini yang terbaik ya pastinya ya, ajang terbaik bagi khususnya Bu Nana bisa membagikan ya serta berkolaborasi dengan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak ini bisa diterapkan di sekolah kita dan bisa saling berbagi serta berkolaborasi. Di sini pastinya tentang budaya positif ya. Apa-apa saja budaya positif itu nanti mungkin lebih detailnya ya bisa Bu Nana nanti mendapatkan atau menjelaskan kepada kawan semuanya. Mudah-mudahan dengan ada penyampaian materi nanti kita semuanya ya sekolah kita khususnya nanti bisa berubah ke depannya. Kalau berubah ke depan maksudnya ke arah yang lebih baik. Menciptakan budaya positif sekolah itu memang bukan dari guru saja, tapi dimulai dari diri kita dulu, dari sekolah dulu ya. Kalau sekolah itu sudah menciptakan budaya positif, insya Allah nanti anak-anak juga akan bisa mengikutinya. Nah, di sini saya juga ya kebetulan memang salah satu calon guru penggerak juga. Kebetulan memang saya sebagai kepala sekolah, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Nah, selain saya, Bu Nana juga ini kan memang beliau pas putus kami lain PP Bu ya, lain kelompok juga ya, lain kelompok juga. Jadi memang kami pastinya harus saling berkolaborasi. Kalau saya sendiri juga ya sebagai kepala sekolah tanpa dukungan dari teman-teman, khususnya juga ya dari Pak Din, Bu Rizka, Bu Ida, Bu Yanti dan semuanya ya, tidak akan bisa pastinya. Karena kalau bergerak sendiri itu nggak mungkin menghadapi anak-anak yang kita jumlahnya tidak berbanyak, ada 60-an ya. Menahan 60-an itu dengan berbeda karakter, sifat dan wataknya berbeda-beda. Tadi juga kita sudah ada pertemuan juga dengan orang tua murid kan. Nah, jadi kadang-kadang memang ada yang orang tua murid yang itu peduli, ada yang tidak. Ada memang yang pastinya otomatis diserahkan dengan kita. Itu menjadi tantangan kita. Nah, tapi mudah-mudahan nanti dengan Ibu Nana nanti bisa membagikan budaya positifnya untuk kita semua bisa diaplikasikan di kelas masing-masing ya benar ya nanti ya, mudah-mudahan ya dari kelas yang lain, bukan juga Bu Nana mengguru teman-teman lain ya pastinya, bukan menggurui. Saya maksud juga di sini bukan saya sebagai kepala sekolah saya memerintahkan ini ya, mudah-mudahan kita bisa saling merubah diri pastinya menuju ke arah yang lebih baik. Mana yang nanti yang selain saya sebagai kepala sekolah dan Bu Nana sebagai seorang CGP, apa yang bisa yang baik silakan diambil, yang kurang atau yang jatuh jangan ditiru ya, itu pastinya. Berikanlah budaya positif ini
sangat penting untuk di sekolah. Tapi sekali lagi saya menyampaikan mungkin di dalam penyampaian nanti ada yang kurang, ada yang apa, nanti silakan bertanya langsung dengan Ibu Nana ya, karena mungkin beliau yang akan menyampaikan materinya pada hari ini. Mungkin tidak dapat yang tidak dapat juga saya perlu yang menyampaikan dalam hal ini. Mungkin selanjutnya nanti ya Bu Nana yang pasti akan menyampaikannya. Silakan nanti teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan saran, mungkin dibolehkan di Bu Nana ya. Siapa? Nah, dibolehkan ya. Karena kalau kita juga tanpa mendengar masukan dari orang, kita juga tidak tahu apa kekurangan kita, ya. Mungkin saja itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, rekan guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang ada di SDN 20 Nangatika. Di sini saya akan berbagi apa saja yang sudah kami pelajari selama mengikuti program guru penggerak selama beberapa bulan ini. Sekali lagi saya mengatakan, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat ataupun saya ingin lebih menggurui Bapak Ibu guru semua, tetapi saya ingin memberikan, mensosialisasikan, saling berkolaborasi apa sih yang sudah saya dapatkan selama ini. Semoga nanti materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua.